Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala. Ziyadatun. Ziyadatun utawi tambahan. Utawi iku ana tambahan. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-salatu fi masjidil harami bimi'ati alfi sholatin. As-salatu utawi salat fil masjidil harami ing dalam masjidil haram iku bimi'ati alfi sholatin kelawan 100.000 sholat. Wassolatu lan utawi sholat apa tuh? Fi masjidi ing dalem masjid ingsun iku bi alfi sholatin lawan 1.000 sholat. Wassolatu lan utawi sholat fi baitul muqaddas ing dalam baitul muqaddas iku bi khamsi mi'ati sholatin kelawan 500 sholat. Rawahu at-Tabrani. Qala dawu sapa asy-syekhu Syekh Ali Maksum pengarang kitab, hadza utawi ikilah al-madhkur atau hadza utawi ikilah keterangan iku ma yastati'u al-insan kuma perkara yastati'u kang kuasa sapa al-insanu yastati'u kang kuasa sapa al-insanu manusa ayyafhamahu ing yento mahami sapa insan ing hadza ayafhamahu ing yento mahami sapa al insan ing hadza minas sirri saking rahasia bitafawuti ing dalem perbedaan ing dalem beda-beda baina hadhil masajidi ing dalem antarane ikilah pira-pira masjid dalam antarane ikilah pira-pira masjid as-salasati kang telu wa baina ghairiha dan ing dalem
antarane sakliyane al masajid salasah wa fi tafawuti thawabi lan ing dalem beda-bedane piro-piro ganjaran. Dalem beda-bedane piro-piro ganjaran. Bainaha ing dalem antarane ikilah hadhihi tulis saya hadhil masajid at-tsalatsa ila akhirih. Wal na'ud lan becik balik sapa ingsun ilal kalami maring kalam maring ucapan ma'al mani'ina sertane pira-pira wong kang nyegah padha nyegah ziaratahu ing ziarah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panaqulu nuli ngucap sapa ingsun lau fahimna lamun faham sapa kita anan nahya an syaddir rihali anan nahya ing sak temene nyegah an syaddir rihali saking apa tuh nglakoni pelungan fil hadisi ing dalam hadis al madhkuri kang wis den tutur iku amun dalil umum fi kulli safarin ing dalem saben-saben lelungan fi kulli safarin dalem saben lelungan illa safara kejaba lelungan ila hadhil masajidi maring ikilah pira-pira masjid
as-salasati kang telu. Lalazima mongko yakti tetep. Al-awwal la yajuzu lana asyafaru fil ardi bi'tibarin anna la yajuzu tak sak temene ora wenang anna la yajuzu sak temene ora wenang lana kaduwe kita apa asyafaru lelungan fil ardi ing dalem bumi lil i'tibari krana ngalap ibarat wal idati lan pitutur waqad amara lan temen-temen perintah sapa Rabbuna pangeran kita azza wa jalla azza mahaluhur sapa Rabb wa jalla lan maha agung sapa Rabb bihadas sairi kelawan ikilah perjalanan lelungan fi kitabihi ing dalam kitabe Allah wa harradona lan nganjuraken sapa Allah ing kita fi ghairi ayatin ing dalem sakliyane ayat min kitabihi saking kitabe Allah banyak belum nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ziyadatun sebuah tambahan keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salatu fi masjidil haram bimi'ati alfi salatin. Salat di dalam masjidil haram pahalanya 100.000 salat. Wassalatu fi masjidi dan salat di dalam masjidku bi alfi salatin dengan 1000 salat. Wassalatu fi baitil maqdisi salat dalam Baitul Maqdis 500 salat. Diriwayatkan dari Imam At-Tabrani.
hanya sebuah tambahan. Tsumma qala, kemudian Syekh Ali Maksum beliau berkata seperti ini. Hada ma yastati'ul insan ayafhamahu minas sir wa tafawut baina hadil masajid thalatha wa baina ghairiha. Beliau berkata, perkara yang perlu dipahami oleh manusia dari sebuah rahasia perbedaan pahala dalam melaksanakan sholat di dalam 3 masjid ini. Wa baina ghairiha wa fit tafawuti thawab. Perbedaan di selain 3 masjid tersebut. Ini ada rahasia. Harusnya yang kamu pahami, carilah tahu rahasia apa di dalamnya bisa berbeda. Jadi yang dicari tahu isinya. Jangan hanya cuman artinya, debat aja. Orang itu kalau tahu ilmu cuman bungkusnya, senengnya debat. Jadi, seburuk-buruknya pelajar yang mempunyai ilmu, kemudian ilmunya hanya untuk berdebat saja. Biasanya begitu. Tahu kulitnya aja terus dakwah gitu. Enggak boleh. Tahu fikih tapi enggak tahu usul fikih. Gitu. Tahu usul fikih tapi enggak tahu tasawuf. Apa lagi? Begitu. Di annal ilma al-mujarad, kata Imam Ghazali, karena ilmu yang tidak diamalkan tidaklah akan mampu menyelamatkan seseorang pelajar, seorang alim kelak di hari kiamat. Kata Imam Ghazali. Ilmu yang tidak diamalkan tidak akan bisa menyelamatkan. Kan begitu ya? Imam Ghazali kan berkata. Jadi kata Rasulullah juga begitu. Orang itu belum dikatakan alim walaupun sudah belajar ilmu sebelum dia melakukan ilmunya. Setelah dia mampu melaksanakan ilmunya, maka barulah bisa disebut alim. Jadi kalau masih dasar-dasar jangan debat-debat lah, apalagi debat-debat senior. Aduh, bukan tingkatan. Baru tahu kulitnya saja. Tahu fikih, belum tahu usul fikih. Tahu Quran, belum paham tafsir Quran. Tahu hadis, belum tahu mustalatul hadis. Kok debat? Ya jangan. Yo sadar diri. Yo sadar diri. Ini biasanya santri. Kalau kumpul dengan santri lain kan, wah, ya nggak usah. Ketemu dengan santri lain, berdebat, saling mengunggulkan, nggak usah. Itu nggak penting. Yang penting itu pengamalannya. Kamu melakukan atau tidak. Ilmu banyak tidak menjamin, kata Imam Ghazali. Ilmu banyak tidak akan menjamin menolong kamu di akhirat kiamat, kecuali diamalkan. Kan begitu. Begitu ya? Iya enggak? Yang ngantuk nih ya enggak?
Hati-hati. Ya biasa. Waktu-waktu fadilah, waktu-waktu fadilah, waktu-waktu istimewa, itu biasanya setan itu tambah kencang. Biasanya. Musim ziarah meledak, ziarah. Ini biasanya ada aja setan yang cegah. Tapi bukan setan, loh minal jinnati wan nas. Setan itu ada yang jenis manusia, juga ada yang jenis jin. Minal jinnati wan nas. Awal-awal Ramadan rame terawihnya. Karena belum istimewa banget. Masih awal. Nanti tambah ke sana, nambah istimewa kan hari Ramadan itu, nambah puncak, nambah berkurang pasti dilihat. Ngaji semangat, tambah minggu, tambah malas, tambah ngantuk. Kamu kena sirup setan. Biasanya setan itu tidak akan ridho dengan manusia yang punya niatan melakukan kebaikan. Baru niatan. Jadi setan tahu. Setan itu tahu niatan kamu itu tahu. Setan itu tahu niatan kamu. Jadi pada hakikatnya sebenarnya seluruh keinginan manusia itu bisa tercapai. Keinginanmu apa bisa tercapai. Bisyartil ikhtiar, dengan syarat ikhtiar. Tapi karena setan tahu niatan kamu, maka setan mencoba untuk menggagalkan niatmu. Begitu. Niatnya. Hati-hati. Setan itu nggak pernah libur, nggak ada tanggal merah. Hati-hati. Maka dalam setiap kebaikan pasti ada lawan yang tidak senang. Ziarah kubur, ada yang nggak senang ziarah kubur. Ngaji, ada yang senang ngaji. Kamu lihat, pondok-pondok pesantren rame, itu biasanya yang dekat pesantrennya yang nggak ikut ngaji. Biasanya. Pondok-pondok pesantren. Ya samping pondok mah nggak pernah itu menginjak pondoknya. Ya. Ada nggak orang di sini asli? Nggak ada tuh. Nggak ada. Di pesantren manapun memang seperti itu. Nah, seperti itu. Oke ya. Hati-hati. Jadi itu setan nggak seneng kalau kamu ngelakuin kebaikan itu nggak seneng. Oke. Syekh Ali Masum berkata seperti itu. Wah, ya jangan difahami ya dalilnya secara arti saja. Carilah rahasianya. Cari isinya. Jangan merasa senang kamu memahami satu ilmu, kemudian kamu belum diamalkan, jangan terlalu merasa senang. Ilmu itu bisa menyelamatkan kamu, juga bisa nyeret kamu ke neraka. Yang menghancurkan Islam itu orang Islamnya sendiri nanti. Ada orang-orang yang sok Islami, ada loh. Ada nggak? Banyak. Banyak.
Nanti Islam itu akan runtuh ya karena orang Islamnya sendiri. Makanya kamu yang santri-santri ini loh, ya jangan apa namanya? Jangan males-malesan. Karena santrinya males-malesan, maka orang yang di luar sana tambah rajin. Yang enggak santri sudah berani ngomong sekarang. Yo. Yang enggak santri, yang enggak pernah mondok, sudah punya titel ustad gitu. Padahal cuma ngajar PAUD. Ya. Jadi ya semangat. Jangan kendor. Jangan tidur melulu. Rasul ibadah asyumtu illa min dzikrillah. Puncak dari ibadah itu diam kecuali berzikir kepada Allah. Gitu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasihati atau mewasiati orang-orang berilmu. Ini yang dinasihatin langsung orang yang berilmu yang cerdas masa itu. Siapa tuh? Sayyidina Ali. Ana madinatul ilm wa Ali yubabuha. Aku gudangnya ilmu. Ali pintunya. Dinasihatin Sayyidina Ali. Ali, kathratun naum tumitul qalba wa tudhibul baha wa kathratud dunub. Ali, banyak tidur itu mematikan hatimu. Hatimu mati. Wa tudhibul baha dan menghilangkan cahaya di wajahmu. Sumpek wajahnya kalau ngantukan itu. Dilihat sumpek. Wa kathratud dunub dan banyak dosa. Oh, jadi kamu pengen tahu orang yang banyak dosa, yang ngantukan? Gampang lah. Iya, yang ngantukan. Sering ngantuk itu banyak dosa. Tumitul qalba wa turitun nadam. Mematikan hati dan mewariskan lupa, pelupa biasanya. Pikun lah, pikun. Jadi kalau kamu di pondok itu males-malesan, tidur, ngantuk, nanti kamu umur 30 itu sudah pikun. Pikun. Jadi orang pikun itu ya karena banyak tidur, menghabiskan umur. Maka kamu punya kewajiban untuk mensyiarkan ilmumu. Wih. Kayak Imam Syafi'i itu. Ketika hendak keluar dari rumahnya berangkat ke pesantren. Ya berangkat sendiri, nggak diantar orang tuanya, nggak kayak Syafi'i sekarang lah. Ketika berpamit nih, Imam Syafi'i berpamit dengan ibunya. Kemudian ingin mencari ilmu. PI, nih, kamu berangkat mondok. Yang lama ya, yang lama mondoknya. Jangan ingat ibu terus. Imam Syafi'i. Orang tuanya Imam Syafi'i itu janda. Kamu pesantren yang benar, jangan ingat rumah terus. Kalaupun nanti kamu tidak bisa bertemu aku di dunia, nanti kita bertemu di akhirat. Syafi'i dulu begitu. Lalu ibunya itu menanam tunas kelapa, ditanam. Tunas kelapa ditanam. Wahai Syafi'i, sebelum tunas kelapa ini mengeluarkan kelapa yang baru, jangan kamu pernah pulang dari pesantren. Berapa tahun itu? Masih tunas loh. Berapa tahun tuh? Wah, bertahun-tahun ya. Jangan kamu pernah pulang. Carilah ilmu.
Yang dicari suruh ilmu, bukan dunia. Jadi merantau mencari ilmu itu dianjurkan, tapi merantau mencari dunia tidak dianjurkan. Ya ini. Hanya untuk mencari dunia, keluar dari negerinya, mondok di Korea, mondok di Jepang, pada jadi TKW, hanya untuk mencari dunia. Hadisnya Nabi itu yang boleh keluar itu hanya ilmu. Utlubul ilmi walau, carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Itu di Cina. Lo kamu belum sampai ke Cina ini sudah nggak betah. Baru di Cirebon, belum ke Cina. Cirebon ngantukan, Cina paling ya tidur. Berangkatlah wahai Syafi'i. Jangan pernah pulang. Jadi nggak pulang, menggebu-gebu. Senangnya Imam Syafi'i, ya Allah. Rindu dengan ibunya kalau haflah, pulang nggak pulang. Takbiran, semua senang dengan orang tuanya, ini nggak berkumpul. Syafi'i. Nggak pulang. Ya pastilah ibunya akan rindu. Lain ibu yang berilmu tuh begitu. Orang tua yang berilmu itu nggak apa-apa suruh pulang. Manisan. Ibunya Imam Syafi'i ya alim lagi. Ibunya ini masih ada nasab ke Abdul Muthalib, termasuk orang-orang yang soleh turunannya. Ibunya Imam Syafi'i ya soleha. Makanya nggak, kamu kenapa pilek, pulang aja, dijemput. Enggak, manja banget ini. Jadi kelihatan nggak berilmu banget tuh orang tuanya kalau begitu. Sedikit-sedikit suruh pulang, sedikit-sedikit suruh pulang. Kamu sakit nggak pulang dari pondok, mati. Syahid dunia akhirat. Pengen syahid gak? Kamu pengen mati syahid gak? Perang sudah tidak ada, orang kafir sudah enggak perang-perangan. Mau kemana kita? Jalan syahidnya. Ya hanya syahid dalam perjalanan mencari ilmu ini. Satu-satunya. Pengen syahid? Jangan pulang lebaran. Wah. Oke. Berangkat ke negara Irak. Syafi'i. Kecil dari Mekah ke Irak. Baghdad. 1 tahun, 2 tahun. Banyak lah. Nanti Imam Syafi'i itu ke Irak, ke Turki, sekian bulan. Banyak. Sampai Imam Syafi'i sudah punya murid lagi. Syafi'i kecil, umurnya masih 20 tahun. Tapi sudah menjadi imam madhab. Jadi kiai. 20 tahun jadi kiai. Kamu berapa tahun? Sudah jadi kiai? Punya murid. Muridnya Imam Syafi'i ya pinter-pinter. Gurunya pinter. Jadi kalau murid itu ya nggak jauh dari kecerdasan gurunya. Kalau muridnya benar-benar. Gurunya pinter, muridnya tidur ya oon. Nggak akan menetes kecerdasannya. Nggak menetes. Lo Imam Syafi'i punya muridnya alim-alim. Ibunya Imam Syafi'i itu seneng kumpul-kumpul begini, majelis-majelis ilmu, mendatangi ilmu. Duduk begini, ada pengajian, majelis, datang, senengnya begitu. Ternyata ada salah satu muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'inya belum pulang ini. Diutus menyebarkan ilmu ke Mekah. Kamu sana, ke Mekah. Di Mekah. Kebetulan Mekah yang ditempati untuk mensyiarkan ilmunya itu adalah Mekah yang dimana tempat tinggalnya Imam Syafi'i.
ngajilah dengan ustaznya itu. Kemudian waqala syaikhi, guru saya berkata, Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kaget orang tuanya. Orang tuanya lagi di situ. Guru saya pernah berkata, Imam Syafi'i. Syafi'i anak saya apa ya? Itu mubaliknya ngomong, ngajarin bla bla bla. Ibunya nangis di depan. Terharu nih. Padahal nih ibu ingat anaknya. Ibunya terharu. Syafi'i anak saya bukannya. Ini kan bin Abdullah bin Idris. Nah, anak saya itu ya bin Idris. Bin Idris. Waqala Syafi'i, waqala Syafi'i, waqala Syafi'i. Imam Syafi'i terus. Sampai selesai pengajian, haru ibunya. Bertahun-tahun tidak melihat anaknya. Kangen, rindu. Kamu kan ya enggak. Setiap minggu dicenguk, rindunya gimana? Ya enggak ada rindu-rindunya. Biasa aja kan? Biasa. Enggak ada sedih, enggak ada, biasa aja. Malah orang tuanya datang dimarahin. Lu kurang duitnya. Saya mengutang jadinya. Ya jangan begitu. Kamu enggak kerja kok nagih uang itu loh. Ada tuh yang santri begitu kayak adalah. Selesai pengajian, ibu ini masih sedih, termenung. Didekati oleh kiainya itu, syekhnya itu. Jadi muridnya tua-tua. Muridnya Imam Syafi'i itu ya, muridnya itu lebih tua. Karena Imam Syafi'i memang dari kecil, sebelum balik, dia sudah menuntut ilmu. Jadi umur 6 tahun. 6 tahun itu berarti kalau sekarang kan SD. Itu sudah belajar ke Imam Malik. Umur 6 tahun, Imam Syafi'i belajar Al-Muwatta. 500 hadis. 500 hadis di luar kepala itu. Hafal. Kamu berapa tahun? Berapa hadis? Lu umur 6 tahun Imam Syafi'i sudah hafal 500 hadis dan khatam Al-Quran. Sehari itu khatam Imam Syafi'i itu Quran. Syafi'i sekarang kan ya, rok aja enggak. Ditanya oleh Mubalik, ibu kenapa kok sedih? Terharu ya lihat aku ceramah. Enggak. Kenapa ibu? Lo ketika kamu menyebut nama Syafi'i, aku teringat dengan anakku. Oh, udah paling nama mah sama bu, sama. Banyak nama Syafi'i mah. Jadi kamu Syafi'i mana? Kamu menyebutkan Muhammad bin Idris. Itu ya anakku ya. Syafi'i bin Idris. Abi Abdullah Muhammad bin Idris bin Ahmad bin Syafi' Asy-Syafi'i Al-Quraisy. Suku Quraisy, orang Quraisy. Siapa tadi? Oke. Ibu namanya sama anaknya? Sama. Terus udah pulang, sudah mondok lama enggak pulang. Jadi ketika kamu menyebut nama Syafi'i, aku teringat dengan anakmu, aku rindu meneteskan air mata dengan Syafi'i. Mungkin kalau anakku sekarang sudah besar, seperti kamu lah mungkin. Segede gitu. Tapi kayaknya tuaan kamu lah. Iya, karena itu yang muridnya ini lebih tua daripada Imam Syafi'i. Anak ibu siapa namanya? Muhammad bin Idris. Idris? Iya, suami saya. Almarhum. Oh, iya nih, sama nih. Benar-benar ibu. Cari nih ya di akunnya. Buka tuh akunnya Imam Syafi'i di Facebooknya. Lihat di albumnya. Ini bukan orangnya. Iya ini anak saya. Ini anak saya Syafi'i. Masya Allah. Wah ibu, akulah murid dari anakmu Syafi'i. Masya Allah.
Bilang dengan Syafi'i, kata ibunya, kamu kapan pulang, nak? Ya nanti paling setelah ini jam 6-an lah, 6-an lebih lah, gitulah. Dikit, nanti pulang. Nanti kamu ke sana, tolong bilang sama Syafi'i, ibunya rindu, suruh pulang. Ya, ya itu. Saya sampaikan ke guru saya. Oh, pulanglah bener nyampe ke sana. Cerita sowan sama gurunya Imam Syafi'i. Assalamualaikum ya Syekhi. Wahai guruku. Apa? Kemarin saya ada undangan tausiah, undangan ceramah. Di mana? Undangan di sana di Mambol Ulum, undangan buka bersama. Sama. Terus di sana ada ibu-ibu yang ketika aku ceramah diceritain. Namanya siapa? Namanya ini. Masya Allah. Imam Syafi'i juga langsung tergetar hatinya disebut nama ibunya. Ya Allah. Apa dia bilang? Dia meyakinkan bahwa engkau itu adalah anaknya. Dan aku pastikan benar itu adalah ibu Anda. Masya Allah. Alhamdulillah. Sekalipun aku belum ke sana, belum ketemu orang tuaku, tapi ilmuku sudah nyampe ke orang tuaku. Syafi'i. Apa pesan beliau? Oh, beliau berpesan, aku suruh cepat-cepat pulang, kemudian suruh nyampaikan bahwa ibu Anda rindu ingin bertemu, engkau disuruh pulang. Alhamdulillah, ini yang aku tunggu-tunggu, suruh pulang. Kan seneng kan? Ya enggak? Alhamdulillah akhirnya disuruh pulang. Izin. Akhirnya pulang. Siap-siap Imam Syafi'ah mau siap-siap pulang ke Mekah. Beli tas, beli ransel, beli oleh-oleh nanti. Buat tetangganya, buat ibunya, beliin. Emas. Banyak. Jika Imam Syafi'i mau pamit, masyarakat sana banyak yang bersalaman kehilangan. Yaudah Imam Syafi'i, aku kasih hadiah. Pada ngasih hadiah ke Imam Syafi'i. Gak nanggung-nanggung. Pada bawa hadiah, ini nitip ya buat ibunya, ini nitip ya buat itu. Santri itu. Nitip ya, nitip ya, nitip ya. Oke. Alhamdulillah. Seneng menggebu-gebu pengen cepet pulang. Pulanglah. Menuju perbatasan kota Mekah, sudah sampai. Wahai muridku, salah satu muridnya Imam Syafi'i disuruh. Kamu pergi ke Mekah, bilang Syafi'i sudah dekat. Bilang sama ibunya, Syafi'i sudah dekat. Baik, siap, laksanakan. Berangkat. Ketok pintunya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu lagi, nak. Ketemu lagi. Gimana? Udah disampaikan ke Imam Syafi'i, ke anak saya. Sudah ibu. Nah gimana terus? Girang. Alhamdulillah. Tambah haru kan ibunya. Ya Allah. Ibumu sih enggak. Tiap minggu dijenguknya. Terus sekarang di mana? Ini saya disuruh sama beliau. Katanya beliau sudah deket-deket dari Mekah ini. Bentar lagi di perbatasan kota Mekah, di selamat datang kota Mekah itu sudah di situ. Tidak ada, di bandara lah. Bentar lagi. Alhamdulillah. Syafi'i bawa apa kira-kira ke sini? Oh, banyak ibunya. Bawa emas, bawa perak. Banyak, Bu. Banyak yang ibunya yang senang langsung cemberut. Katakan sama Syafi'i nggak usah pulang. Ini gimana sih ibu ini? Kemarin disuruh pulang, tak sampai ini udah batasan, kok disuruh balik lagi? Enggak, suruh balik lagi.
Aku nyuruh anakku pesantren untuk nyari ilmu, bukan untuk nyari dunia. Jadi kamu jangan sok-sokan deh pulang dari pondok bawa hadiah buat ibunya. Uangmu ya dari ibunya. Mesti dibalikin lagi duitnya. Jadi ilmu, kamu dari pondok, pulang ke rumah, ilmu yang kamu dapat dari pondok dipraktekkan. Sholat jamaahnya, sampingnya ada masjid ya adzan, ada musola ya adzan. Yang sering ke masjid, yang sering ke musola, sholat jamaah jangan tidur terus. Kayak udahlah tidur terus. Ilmunya yang ditunggu-tunggu orang tua itu. Tuh, langsung pulang, nggak usah mampir-mampir. Berkahmu hilang. Kalau kamu pulang dari pondok, langsung pulang ke rumah. Keberkahanmu taruh di rumah. Lo kok mampir dulu di warung, warungnya berkah. Kamu pulang ke rumah, warungnya yang laris. Gitu. Kamu punya jualan, ibunya punya jualan, jualannya pengen laris. Dari pondok kamu pulang ke toko, laris nanti. Karena gak bawa keberkahan. Ya Allah. Bilang ke Syafi'i, gak usah pulang. Aku menyuruh anakku Syafi'i untuk mencari ilmu, bukan untuk mencari dunia. Aku gak seneng itu. Suruh balik lagi, gak usah pulang. Udah girang, yaudah Bu, sana, gak usah pakai lama. Iya Bu. Ibu gimana sih, kemarin disuruh pulang, terus sampai udah pulang, malah dimarahin. Sampaikan ke Syafi'i. Yo. Kalau santri sekarang kan begitu. Sampai kalau Syafi'i lagi duduk-duduk di bandara, seneng nanti ketemu ibunya, begini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Loh, sini lagi. Sudah. Gimana? Ibu sampean itu loh aneh. Gimana? Kemarin suruh pulang, sekarang suruh balik lagi ke pondok. Gimana sih? Saya ngomong, anaknya bawa apa ya? Ya kan tak kasih tahu. Ada emas, ada ini, koper ini, isinya begini, bawa laptop, bawa Android, bawain banyak. Terus ibu sampean marah, katanya anak saya bukan suruh nyuruh nyari dunia, tapi nyari ilmu kali. Ente pakai ngomong-ngomong sih, ngomong. Ya sudah. Semua koper, semua tas yang berisikan hadiah, emas, perak, semuanya kamu bagikan pada masyarakat sini. Bagikan, dibagiin itu. Enak kan? Dibagiin emasnya, dibagiin tuh. Langsung dapat rezeki nomplok tuh orang tuh. Kasihkan. Habis seluruh oleh-olehnya Imam Syafi'i dikasihkan ke warga setempat. Aku akan pulang dengan ilmuku. Dia kamu gak usah ikut, aku mau pulang sendiri. Gak usah dijemput-jemput. Tadinya mau dijemput. Karena kan sudah ada, muridnya sudah banyak, kan di Mekah juga banyak. Dijemput. Jangan ada yang jemput, saya mau pulang sendiri. Ya tetap jemput, tentu. Maksudnya murid-muridnya kan gak enak. Tetap. Idza gulibal amar wal adab kudimal adab. Ketika ada perintah dan adab saling bertentangan, maka yang didahulukan adalah adab. Jangan jemput, tetap jemput. Karena memang sunnahnya orang yang pulang dari perjalanan mencari ilmu, sunnahnya dijemput. Sunnahnya. Jadi kalau ada perintah dengan adab bertentangan, dahulukan adab. Tentu, Ustadz main ke rumah kamu. Ini. Main.
Mampir doang sih sebentar. Ustaz mau minum apa? Itu nggak usah. Minum apa Ustaz? Hijau, kuning, enggak. Ustaz cuma sebentar, nggak usah bikin minum. Gitu. Perintahnya Ustaz, perintah gurunya, jangan bikin minum. Tapi adabnya, bikin minum nggak? Bikinin. Terus gimana? Ya tetap dibikinin. Pura-pura aja Ustaz mah begitu mah. Dikasih juga nerima sebenarnya. Ya biar agak mahal aja kan harga diri. Adab tetap dipentingkan. Laki-laki, sholat, Allahu Akbar. Ruku, sujud, ruku nih, Allahu Akbar. Pecinya jatuh. Sujud jatuh. Ayo diambil atau enggak? Diambil enggak? Diambil, nanti takut banyak gerak. Batal. Tapi adabnya pakai peci sopan enggak? Lalu kalau kamu enggak pakai peci, sholatnya sopan enggak? Enggak sopan. Duluan mana? Perintahnya jangan diambil, tapi adabnya diambil. Iya diambil aja. Allahu Akbar. Batal enggak? Enggak. Bodoh enggak tuh. Enggak batal, blok. Enggak batal. Itu usul fikih Imam Syafi'i itu. Yang enggak tahu ngaji ya paling batal itu. Enggak ngerti. Makanya jangan ngantuk kalau ngaji. Uang semua dibagikan. Imam Syafi'i pulang. Assalamualaikum. Tanya bawa oleh-oleh. Enggak. Wahai ibunda, semua harta-hartaku yang aku punya dan oleh-oleh pemberian warga, saya bagikan di bandara. Semua saya bagikan ke warga-warga situ. Aku tidak membawa apa-apa, kecuali kitab-kitab ini. Kalau kitab-kitab kan sudah pengarang kitab. Benar. Alhamdulillah dipeluk sama itu. Senengnya ibu. Ya sudah bertunas. Kelapanya sudah tumbuh lagi. Sudah bertahun-tahun kok. Dari umur 6 berapa tahun itu? 6 tahun. Kemudian sudah berapa tahun punya murid kok. Kan puluhan tahun berarti. Puluhan tahun. Begitulah kisahnya Imam Syafi'i. Harunya seorang. Kamu ambil sendiri kisah itu. Kamu teladani. Kamu cocokkan dengan dirimu. Sudah cocok belum dengan kamu? Ya, udah nyadar diri aja lah. Wal nu'du ilal kalam ma'al mani'ina ziyaratu. Kata pengarang kitab. Oke, kita kembali kepada pembahasan ma'al mani'in ziyaratu. Kita kembali ke bahasan orang-orang yang melarang ziarah ke kuburan Nabi SAW. Hebat kan bahasanya tuh. Wala na'du ilal kalam ma'al mani'ina ziyaratuhu sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau bahasa sekarang kita kembali ke itu. Fanaqulu, kita berkata, lau fahimna anna nahya an syadir rihal fi hadisil madhkur. Seandainya kamu memahami hadis yang kemarin menerangkan larangan bepergian untuk bepergian menuju untuk untuk ziarah kubur dan macam-macam. Al-madhkur amun fi kulli safarin, itu hadis untuk dalil umum, bukan hanya untuk ziarah kubur, untuk bepergian apa saja, untuk merantau, untuk nyari ilmu, untuk bekerja, itu hadis yang umum, bukan spesifik, bukan terkhusus untuk ziarah kubur, bukan. Ini dalil umum. Siapa aja yang berpergian, illa safara ila hadil masajidit thalathah, kecuali bepergian ke 3 masjid ini. Lazimah, itu akan tetap enggak ada. Mereka berkata seperti ini, alla yajuza lana as-safaru fil ardi,
li'tibari wa iddati wa qad amara rabbuna azza wa jalla. Mereka berpendapat tidak boleh bepergian di atas bumi ini hanya untuk beriktibar wal iddati dan mencari fatwa, mencari nasihat. Waqad amaro. Padahal kita sudah ketahui sesungguhnya Allah azza wa jalla menganjurkan, menyuruh kita dalam bepergian fi kitabihi di dalam kitabnya, wa kharradna, maksudnya bepergian untuk ziarah, wa kharradna fi ghairi ayatin min kitabi, dan Allah menganjurkan kita untuk bepergian berziarah fi ghairi ayatin, begitupun di ayat-ayat yang lainnya ada anjuran untuk keluar. Untuk apa? Ya untuk menambah ilmu, untuk menambah tabaruk, itu harus keluar. Nyari ilmu, ya harus keluar. Mau lihat? Nggak ada kiai-kiai yang punya pondok, anaknya mondok di tempatnya sendiri. Nggak ada. Pasti mondoknya di luar. Memang anjurannya begitu. Kamu ada pondok di sampingmu, ya jangan mondok di situ. Kamu keluar, nanti pulang terus. Enak dong. Rumahnya samping pondok. Kamu mondok di situ. Pulang kapan saja kan enak. Tetanggaan, Bu minta uang, lempar dari rumah. Minta uang, ini Bu nih kembaliannya. Jendela lewat jendela doang. Ada begitu. Jadi hadis itu bukanlah hadis yang terkhusus untuk ziarah kubur. Ya, anjurannya keluar, mencari tabaruk, mencari berkah, mencari ibrah, mencari ilmu, itu dianjurkan keluar dari rumahnya. Kamu keluar dari rumah, oke? Gitu. Mondok yang jauh, jangan yang deket. Anjurannya begitu loh. Mondok yang deket kan pulang-pulang terus, jauh, tak pernah pulang. Punya Ustaz tuh ya jauh, yang jauh. Keluarganya Ustaz itu dari bapakku sampai kakak-kakaknya Ustaz itu mesantrennya di daerah Cirebon, Babakan, Cuaringin, Babakan, alumni Babakan. Ada yang satu di Lirboyo cuma 2 hari balik lagi. Ustaz sendiri yang jauh, langsung Magelang, Jawa Tengah, jauh. Jadi berpikirnya simpel aja. Dulu pengen jauh itu pikirnya simpel. Kalau kita mondoknya sama nanti ilmunya sama. Masa sekeluarga ilmunya sama? Enggak, mau yang jauh. Hanya gitu, simpel. Pengen ilmunya yang berbeda. Enggak sama. Ilmunya sama kan nanti debat terus. Mana? Ilmunya sama. Biar nanti hasilnya berbeda. Begitu. Oke? Jauh. Udah jauh, nelpon terus, pulang terus. Jangan. Kalau kamu pengen kayak Imam Syafi'i ya begitu. Ya kamu jangan suruh ibumu jangan nandur tunas kelapa lah, lama lah. Singkong biar cepet. Singkong cepet kan. Gitu. Oke ya, kamu ambil ibrohnya, kamu ambil kisahnya, kamu angan-angan sendiri, tadabbur sendiri, praktekkan. Ambil hikmahnya. Oke? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ukhra
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.